Apa saja bekal kita menuju kematian? Hari ini, saya ingin mengajak Anda duduk tenang sejenak. Tarik napas perlahan, tenangkan hati, dan mari kita mendengarkan suara yang sering kita abaikan. Suara dari dalam hati kita sendiri. Karena pertanyaan yang kita bahas ini bukan pertanyaan biasa. Ini bukan sekadar tema konten, tapi tema kehidupan. Apa saja bekal kita menuju kematian? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Setiap hari kita sibuk mengumpulkan harta, jabatan, relasi, pencapaian. Namun ada satu perjalanan yang pasti akan kita tempuh seorang diri. Tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa pakaian, tanpa harta. Perjalanan menuju alam kubur. Dan perjalanan ini bukan perjalanan kecil. Ia adalah perjalanan yang menentukan di mana kita tinggal selama-lamanya. Maka, mari kita bahas dengan hati yang jernih, tanpa takut. Karena Allah mengatakan bahwa kematian bagi orang beriman adalah pintu menuju rahmat-Nya. 1. Bekal keimanan yang hidup, bukan sekadar tersimpan. Sahabatku, iman bukan benda. Ia bukan label, bukan status. Iman adalah energi hidup yang menggerakkan hati. Keimanan yang menjadi bekal kematian adalah iman yang tumbuh melalui ujian, kuat melalui kesabaran, hidup melalui doa, terjaga melalui zikir. Iman itu seperti api kecil yang dijaga setiap hari. Kadang redup karena dunia, kadang padam oleh dosa. Tapi kita menyalakannya kembali dengan taubat dan harapan. Iman yang menjadi bekal kematian adalah iman yang merasakan kehadiran Allah. Iman yang membuat kita berkata, "Jika semua meninggalkan aku, Allah tetap bersamaku." Iman yang membuat hati tenang saat badai hidup menerjang. Iman yang membuat kita percaya bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari takdir terbaik Allah. Sahabatku, adakah momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa bahwa Allah menyelamatkan Anda di saat semua pintu tertutup? Ceritakan di komentar, kisah Anda bisa menjadi kekuatan untuk orang lain. 2. Bekal sholat yang hidup, bukan sekadar gerakan. Sahabat Nur Hidayah, sholat bukan sekadar kewajiban. Sholat adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba dengan Robnya. Pertemuan yang 5 kali sehari membuka kembali aliran cahaya ke dalam jiwa kita. Banyak orang sholat, tapi tidak semua merasakan kehadiran dalam sholat. Padahal, sholat yang benar itu seperti mengalirkan air jernih ke dalam hati kita yang berdebu. Perhatikanlah, ketika kita sholat dengan hati yang hadir, emosi lebih stabil, amarah lebih tenang, pikiran lebih jernih, rezeki lebih berkah, dan para ulama mengatakan bahwa sholat adalah tingkatan pertama yang akan ditanya di alam kubur. Jika sholat baik, maka seluruh amal lain akan dipermudah. Jika sholat rusak, maka amal lain pun menjadi berat. Maka, sholat bukan hanya bekal, tapi penjaga semua bekal yang lain. Cobalah bertanya pada diri sendiri, berapa banyak sholat kita yang benar-benar kita rasakan sebagai pertemuan? Jika belum banyak, maka mulai hari ini, mari kita mulai memperbaiki. 1 rakaat yang khusyuk, 1 sujud yang penuh penyerahan. Itu lebih bernilai daripada 1000 gerakan tanpa hati. 3. Bekal sedekah dan kebaikan yang menetap di bumi. Sahabatku, ketika tubuh kita dimasukkan ke liang kubur, ada 3 hal yang tetap hidup. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak saleh yang mendoakan.
Sedekah bukan diukur dari besar kecilnya, tetapi dari keikhlasan dan kehalusan hati saat memberikannya. Kadang kita berpikir sedekah harus besar, padahal yang Allah lihat adalah apakah kita ikhlas, apakah kita tidak menyakiti dengan sedekah, apakah kita memberi tanpa berharap dipuji. Satu gelas air yang kita berikan kepada orang yang kehausan bisa menjadi cahaya terang di kubur kita. Satu buku doa yang kita hadiahkan pada seseorang mengalirkan pahala setiap kali ia membacanya. Satu ajaran kecil yang kita sampaikan pada anak, seperti mengajarinya membaca bismillah, bisa menjadi bekal yang tidak pernah berhenti. Sahabatku, sedekah adalah satu-satunya harta yang ikut masuk ke kubur bersama kita. 4. Bekal akhlak, cahaya yang mengikuti kita. Akhlak adalah pakaian hati. Sahabatku, ada orang yang sholatnya banyak, sedekahnya besar, tapi lisannya menyakiti, hatinya sombong, perbuatannya kasar. Dan Rasulullah bersabda bahwa orang yang buruk akhlaknya bisa bangkrut di akhirat, karena pahalanya habis untuk membayar kezaliman kepada manusia. Akhlak yang menjadi bekal menuju kematian meliputi menjaga lisan dari fitnah dan gibah, menahan amarah, memuliakan orang tua, tidak meremehkan orang lain, berbuat baik kepada tetangga, menepati janji, rendah hati walau punya kedudukan. Ketahuilah sahabat, cahaya akhlak itu tidak hilang. Ia mengikuti kita sampai ke alam kubur. Dan di antara cinta Allah kepada hambanya adalah ketika Allah menjadikan orang lain merasakan keteduhan dari akhlaknya. 5. Bekal taubat yang tidak pernah terputus. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Namun yang membedakan seorang hamba dengan yang lain adalah apakah ia menumpuk dosa atau menghapusnya setiap hari. Taubat itu seperti mandi bagi hati kita. Dengan taubat, hati yang keras menjadi lembut, hati yang gelap menjadi terang. Dan sahabat, Allah mencintai orang yang bertaubat, lebih dari seorang ibu yang menemukan anak hilangnya. Bayangkan, jika setiap malam kita berkata, "Ya Allah, aku kembali. Meski aku lemah, meski aku sering jatuh, tapi hari ini aku kembali lagi kepadamu." Kalimat sederhana itu bisa menjadi bekal yang menenangkan malaikat pencabut nyawa saat ia datang menjemput. Mengikat semua bekal, sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Kematian itu bukan akhir, kematian itu bukan kegelapan, kematian itu bukan kesepian. Kematian adalah pulang, pulang kepada pemilik kita, pulang kepada yang menciptakan kita, pulang kepada yang lebih mencintai kita daripada segala apa yang ada di dunia. Dan bekal-bekal yang telah kita bahas ini, iman, sholat, sedekah, akhlak, dan taubat, adalah cahaya yang akan menyinari jalan kita. Cobalah bertanya pada diri sendiri malam ini. Sudahkah imanku hidup? Apakah sholatku menjadi cahaya atau sekadar kebiasaan? Apakah sedekahku sudah ikhlas? Apakah akhlakku melapangkan orang lain? Apakah aku sudah membersihkan diriku dengan taubat? Tuliskan di komentar, sahabat. Bekal apa yang ingin aku perbaiki mulai hari ini, agar kita bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Semoga kita dipanggil Allah dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan iman yang sedang memuncak, dan semoga perjalanan pulang kita menjadi perjalanan yang indah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.